Oke, pernah nggak sih kalian pegang sebutir pil dan mikir, ah gini doang? Kelihatannya emang simpel ya, tapi ternyata di balik bentuknya yang kecil itu ada perjalanan yang luar biasa berat. Setiap tablet, tanpa terkecuali, harus lolos rangkaian ujian yang nggak main-main. Yuk, kita bedah bareng-barang ujiannya satu persatu. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Karena sebuah tablet itu nggak cuma dicetak terus dimasukin botol. Prosesnya jauh lebih rumit, penuh tantangan yang mungkin nggak pernah kita bayangin. Anggap aja kayak seorang atlet yang harus ngelewatin kualifikasi super ketat sebelum bisa bertanding. Yap, kita bisa sebut ini ujian berat. Serangkaian rintangan yang emang dirancang buat memastikan cuma tablet terbaik yang sampai ke tangan kita. Setiap tas itu ibarat gerbang penentu yang wajib dilewati. Nah, gerbang pertama yang harus mereka taklukkan, apa itu? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Tugas paling utama dari sebuah pil itu apa sih? Ya, nganterin jumlah obat yang pas. Nggak boleh kurang, nanti nggak ngefek. Nggak boleh lebih, nanti malah bahaya. Jadi tantangan pertama dan paling krusial adalah soal akurasi dosis. Caranya gimana? Ada tes yang namanya keseragaman bobot. Ini adalah garis pertahanan pertama. Konsepnya simpel tapi penting banget. Para ilmuwan nimbangin tablet satu persatu. Logikanya kan, kalau semua tablet di satu batch bobotnya sama persis, berarti kandungan bahan aktif di dalamnya juga pasti konsisten. Nah, yang bikin saya takjub itu betapa ketatnya aturan ini. Coba lihat tabel ini. Dari 20 tablet yang dites, paling banyak cuma 2 tablet yang bobotnya boleh menyimpang dari kolom A. Dan yang lebih gila lagi, nggak boleh ada satu pun tablet yang penyimpangannya melebihi kolom B. Toleransinya kecil banget. Nah, ini dia standar emasnya. Intinya, kandungan bahan aktif di dalam pil itu harus ada di rentang 85–115% dari dosis yang tertulis di label. Celah yang sempit ini memastikan kita dapat efek yang kita butuhkan, tanpa resiko overdosis. Ini jaminan presisi buat kesehatan kita semua. Oke, dosisnya udah pas, tapi apa gunanya kalau tabletnya hancur jadi bubuk di dalam botol sebelum kita minum kan? Nah, tantangan berikutnya adalah soal ketahanan fisik. Ayo kita lihat gimana cara mereka diuji. Di sini ada 2 jagoan ketahanan, kekerasan dan kerapuhan. Keduanya beda loh. Kekerasan itu kemampuan tablet biar nggak pecah pas ditekan. Bayangin aja kayak batu bata. Sementara kerapuhan itu kemampuan tablet biar nggak gampang terkikis jadi serbuk pas kegesek-gesek. Nah, ini lebih kayak kapur tulis yang gampang ninggalin debu. Dua-duanya sama pentingnya. Biasanya nih, tablet yang bagus itu harus punya tingkat kekerasan antara 4–10 kg. Artinya, butuh tekanan seberat itu buat ngancurin dia. Ini penting biar tabletnya kuat selama proses produksi, packing, dan pengiriman. Tapi juga nggak terlalu keras sampai susah hancur di dalam badan kita. Kalau buat nguji kerapuhan, tablet-tablet ini bakal disiksa sedikit. Mereka dimasukin ke alat namanya freeabilator, yang intinya itu kayak drum yang muter-muter. Di dalam situ mereka dijatuhin dan digulingin berulang kali. Ini simulasi dari guncangan yang mungkin terjadi pas di perjalanan. Dan hasilnya, ini dia standar kelulusannya yang luar biasa ketat. Setelah diputar-putar sebanyak 100 kali, total berat yang hilang dari tablet-tablet itu nggak boleh lebih dari 1%. Ini nunjukin seberapa kuat tablet dirancang biar bisa sampai ke tangan kita dalam kondisi sempurna. Dosisnya udah pas, fisiknya juga kuat. Tablet kita udah berhasil sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi, sekarang, tantangan terakhir dan yang paling penting baru dimulai, menyelesaikan misinya di dalam tubuh kita. Misi ini dimulai dengan yang namanya disintegrasi. Gampangnya, ini adalah proses fisik waktu tabletnya pecah jadi serpihan-serpihan kecil. Ini langkah pertama yang krusial, soalnya kalau tabletnya masih utuh, luas permukaannya terlalu kecil buat ngelepasin obatnya secara efisien. Dan proses ini harus terjadi cepat banget. Untuk tablet biasa yang nggak ada lapisannya, syaratnya itu harus hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Cuma seperempat jam, bayangin. Begitu masuk, harus langsung siap-siap pecah. Tapi, pecah jadi serpihan aja ternyata belum cukup. Langkah paling krusial selanjutnya adalah disolusi. Kalau disintegrasi tadi itu kayak mecahin bongkahan es, nah disolusi itu pas esnya benar-benar meleleh dan nyampur sama air. Di tahap inilah bahan aktifnya benar-benar larut dan siap diserap sama tubuh buat mulai bekerja. Penting banget nih buat kita ngerti bedanya. Disintegrasi itu cuma proses fisik, tabletnya hancur. Tapi disolusi itu proses kimia, obatnya larut dan jadi satu dengan cairan tubuh. Tanpa disolusi, ya bahan aktifnya cuma terkunci di dalam partikel, nggak bakal bisa ngasih efek apa-apa, cuma numpang lewat. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata, parasetamol.
Aturannya sangat spesifik. Dalam waktu 30 menit, minimal 80% kandungan paracetamol di tablet itu harus sudah larut. Setiap obat punya standar disolusinya masing-masing, dan ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi, setelah ngelewatin semua ujian super berat ini, dari dosisnya, ketahanan fisiknya, sampai cara dia ngelepasin obat di dalam tubuh, sebetulnya apa sih artinya ini semua buat kita? Kenapa semua ini penting banget? Intinya, setiap tes yang lolos itu adalah sebuah janji. Uji keseragaman bobot itu janji dosis yang tepat. Uji kekerasan dan kerapuhan itu janji kalau tabletnya bakal utuh sampai di tangan kita. Dan uji disintegrasi serta disolusi itu janji kalau obatnya bakal bekerja efektif. 3 pilar kualitas yang fundamental. Pada akhirnya, semua ujian ini lebih dari sekedar prosedur teknis di laboratorium. Ini adalah pondasi kepercayaan. Setiap kali kita minum sebuah pil, kita itu ngasih kepercayaan penuh kalau pil itu aman, berkualitas, dan bakal menolong kita. Nah, kepercayaan itulah yang dibangun di atas sains yang ketat ini. Jadi, lain kali kalau kalian minum obat, coba deh ingat perjalanan luar biasa yang udah dilewatin sama pil sekecil itu. Pahlawan sebenarnya di kotak obat kita mungkin bukan pil itu sendiri, tapi ilmu kontrol kualitas yang gak kelihatan. Serangkaian ujian berat yang memastikan setiap tablet siap menjalankan misinya dengan sempurna.